Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah pentingnya kerendahan hati di hadapan Allah. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 25 ayat 6-7. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja orang ingin dianggap penting. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin dianggap tidak penting, dan akhirnya banyak orang bersaing untuk menjadi yang paling penting. Karena ketika kita dipandang penting, maka rasa percaya diri kita akan meningkat. Ketika rasa percaya diri kita meningkat, kita akan merasa bahwa diri kita berharga. Dan untuk orang-orang yang demikian, Amsal hari ini memberikan sebuah peringatan untuk tetap rendah hati. Karena kita memiliki kebutuhan yang merasa penting dan dianggap penting. Dan saat itulah banyak godaan yang sedang menanti kita. Apalagi jika yang menganggap kita penting adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Dalam perjalanan misi Yesus Kristus di dunia ini, dengan kasih, Dia memandang penting setiap orang yang dijumpainya. Baik itu murid-muridnya, orang banyak yang mengikuti dia, maupun orang-orang yang berasal dari luar bangsa Israel pun tidak diabaikannya. Namun, salah satu dampak dari kasih Yesus adalah banyak orang ingin lebih dari sekedar penting. Mereka ingin terlihat lebih menonjol, lebih penting, dan lebih spesial di antara pengikut-pengikut lainnya. Salah satu contohnya dapat kita jumpai dalam lingkaran terdalam dari murid-murid Yesus, yaitu ketika dua orang dari antara murid-murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dengan kesombongan yang tidak mereka sadari, ingin mengklaim untuk duduk di sebelah kiri atau kanan Tuhan Yesus ketika ia datang untuk memerintah nantinya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, semua orang ingin dianggap penting. Tetapi melalui bagian Amsal hari ini dan juga dalam pengajaran Yesus Kristus, kita menemukan satu kenyataan, yaitu setiap orang yang ingin menjadi penting harus rela menyangkal keinginan dagingnya dengan menganggap dirinya tidak penting, atau dalam bahasa yang digunakan oleh Yohanes adalah menjadi hamba. Satu hal yang melekat dalam diri seorang hamba adalah kewajiban. Tidak ada hak yang melekat pada diri seorang hamba. Dan seorang hamba yang dapat mengabdi kepada satu Tuhan saja. Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang sedang kita layani? Apakah Kristus ataukah dunia yang bergumul dengan dosa ini? Jikalau kita mengabdi kepada Kristus, maka kita adalah hamba Kristus. Kita melayani sebagaimana Kristus ingin dilayani. Dan hidup kita ditandai dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga jauhlah dari kita untuk meninggikan diri atau merasa penting, sebab Roh Kudus akan memuliakan Allah,
bukan manusia. Begitu pula sebaliknya. Jikalau pengabdian kita kepada dunia yang senantiasa bergumul dengan dosa, maka kita adalah hamba dunia. Kita melayani sesuai dengan tuntutan dunia untuk memuaskan keinginan kita. Yesus pernah berkata bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita harus memilih kepada siapa kita mengabdikan diri. Apakah kita dapat melayani Kristus dengan merasa diri kita penting? Boleh saja, sebab segala sesuatu memang diperbolehkan. Tetapi beberapa hal yang perlu kita renungkan adalah ketika kita melakukan semua itu, apakah Tuhan yang akan dipuaskan? Apakah Tuhan yang akan ditinggikan atau dimuliakan? Dan yang terlebih penting, apakah Tuhan berkenan atas pelayanan kita? Jika semua itu tidak membuat Tuhan puas, tidak membuat nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan Tuhan tidak berkenan atas pelayanan kita, maka kita harus bertobat, meninggalkan keinginan atau bahkan kebutuhan untuk menjadi penting. Kita harus mengembalikan fokus hidup kita kepada Tuhan, dan dengan rendah hati kita melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Sehingga pengakuan dari Tuhan bahwa kita adalah hamba yang baik dan setia akan menjadi milik kita. Dan kita akan disambut dalam kerajaannya yang kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dalam hal apa sajakah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah hanya sebatas dalam pelayanan di gereja saja? Atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik dalam studi maupun pekerjaan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau tahu kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Koreksilah hati kami. Jikalau Engkau menemukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, patahkanlah dan bentuklah kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Sebab kami hanyalah seorang hamba dan Engkaulah adalah Tuhan atas kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh terus setiap hari dalam Tuhan.